Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana dan Damai Heri Lubis ke rumah Jokowi ternyata berbuntut panjang. Banyak pro kontra, baik di kalangan tersangka dan kelompoknya maupun Pak Jokowi dan kelompoknya, termasuk di kalangan pakar. Itu saling berbeda pendapat. Yang jelas setelah Egy Sujana muncul dan Damai Heri Lubis, ini terjadi tambah ada kebingungan dalam tanda petik di kalangan pendengarnya, baik netizen dan semua pihak lah. Egy Sujana mengatakan dia datang ke rumah Pak Jokowi tidak minta maaf, no way. Dan kemudian ada terjadi sebuah kesepakatan, muncul polisi. Egy Sujana itu mengatakan nggak tahu kalau ada polisi. Tapi sementara si Neti, pengacaranya Egy Sujana, itu menyatakan secara terang-terangan bahwa dua orang penyidik itu datang di rumah Jokowi karena dia yang meminta, dia yang memfasilitasi. Ini ada perbedaan. Jadi ada perbedaan antara statementnya Egy Sujana dan siapa namanya pengacaranya Egy Sujana. Ini yang benar yang mana? Sesuatu yang dilakukan oleh pengacaranya, tapi Egy Sujana tidak tahu. Nah, ini satu pertanyaan besar. Kita lihat videonya dulu. Nah, untuk itulah di dalam pengertian ini saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah ini tidak ada pembahasan ijazah di sana. Iya, dengan itu karena saya sudah mau cek intinya ya, soal ijazah Mengakui kalau itu palsu. bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Okay. Jadi begitu kita saya lihat ini Bang Egy sakit ya, berdasarkan rasa kemanusiaan, saya bilang saya mau deh ke Solo, gimana caranya? Dia berkoordinasi dengan sana. Saya kan nggak kenal dengan orang sana. Kan di situ ada pas pampres, tentu ada pengamanan. Nah, kami Bang Egy itu kan nggak mau kata-kata minta maaf itu kan tidak mau. Biar dia ditembak dia tidak akan minta maaf. Oke. Nah, berarti kedua. Jadi begitu kami dari ada sidang di Pekanbaru, Bang Egy, oke Bu Eli, nggak apa-apa kita ke Solo. Tapi dua permintaan, tidak minta maaf, tidak ada media. Oke. Setelah itu saya telepon penyidik, namanya Pak Rosadi. Ini kan boleh dong, dalam undang-undang boleh restoratif justice itu ada pendampingnya, boleh kepolisian, boleh kejaksaan. Nah, sudah ada dua video di mana Egy Sujana mengatakan ada sebuah statement bahwa dia nggak tahu kalau ada polisi di situ, di rumah Pak Jokowi. Tapi di video yang lain, Bu Neti, pengacaranya Egy Sujana, mengatakan bahwa itu ada dua orang penyidik itu dialah yang
menyuruh, dialah yang memfasilitasi, yang dibawa itu adalah sebuah skenario dari pengacaranya Egy Sujana. Nah, tapi di luar itu jelas-jelas sudah ada perpecahan yang begitu kelihatan sekali pada tim tersangka. Maksudnya antara kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Terjadi betul-betul terjadi perang. Kita lihat videonya. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, Nah, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab. Jawab. Pertanyaan itu UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Nah, ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir. Ya kan, 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat, saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April. Ini Desember yang dibeli. Iya, 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya, kan ada pengacaranya. Katanya sakit, katanya ditahan. Pengacara kuasa itu umum Padahal itu kan berlaku. sebagai ketua TPUA harusnya bertanggung jawab hadir 15 April 2025. Itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru, secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat. Sudah ada Al-Katiri. Sudah ada yang namanya Elida. Udah cukup. Jadi susah saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Tidak ada soal itu, tidak penting. Itu kata Jokowi, tidak penting. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. mereka terkait dengan orang-orang yang kecewa. Video yang barusan kelihatan sekali respon marah kepada Damai Hari Lubis dan dia semacam ketakutan. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah selamat, artinya ada RC, dan kemudian kasusnya dihentikan SP3. Nah, sementara Egy Sujana sudah bebas, Roy Suryo dan kawan-kawan masih diancam hukuman, masih proses dan seterusnya. Jadi di situ kelihatan sekali kalimatnya respon. Terus nasib saya bagaimana? Saya mempertanyakan ke Damai Hari Lubis. Ya, semakin seru, kita ikuti aja perkembangannya seperti apa. Ikuti terus video gue, wassalam.